Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nia Melasari dengan NIM 1221013, mahasiswi semester 5 program studi Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan saya membuat proyek video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester Tafsir Ahkam 2, yang mana saya diminta untuk menjelaskan mengenai materi sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana ketentuan Al-Quran tentang penegakan hukum. Dan yang kedua, bagaimana konsep adil surat Al-Maidah ayat ke-8. Dan yang ketiga, bagaimana konsep amanah surat An-Nisa ayat 58. Untuk mengetahui lebih detail, mari kita simak videonya. A few moments later. Di sini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu bagaimana ketentuan Al-Quran tentang penegakan hukum. Al-Quran memberikan pedoman dan ketentuan yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam berbagai ayatnya. Ada beberapa prinsip hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu termasuk yang pertama, keadilan, yang mana Al-Quran mendorong keadilan dalam penegakan hukum, seperti dalam surat An-Nisa ayat 135. Menekankan bahwa pentingnya menjaga keadilan bahkan jika melibatkan diri sendiri maupun keluarga. Lalu, yang kedua ada syariat. Al-Quran memberikan dasar hukum utama dalam Islam. Hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran merupakan landasan bagi hukum Islam, termasuk dalam hal pernikahan, warisan, perdagangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu hudud. Di sini, Al-Quran menyebutkan hukuman-hukuman yang disebut hudud, seperti hukuman cambuk, hukuman potong tangan, dan kasus-kasus tertentu. Namun, penerapannya memiliki persyaratan yang ketat dan harus memperhatikan prinsip keadilan. Dan yang keempat, pengampunan dan rasa belas kasihan. Yang mana di sini Al-Quran juga menekankan pentingnya pengampunan dan rasa belas kasihan. Prinsip ini muncul dalam ayat-ayat yang menyarankan untuk memberikan kesempatan kepada individu yang berdosa untuk segera bertaubat. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, saksi dan bukti. Di sini Al-Quran mengatur persyaratan saksi dan bukti dalam penegakan hukum. Misalnya, dalam kasus hukuman zina diperlukan 4 orang saksi yang adil. Perlu juga kita ingat, penerapan hukum Islam berbeda-beda di berbagai negara di komunitas, tergantung pada interpretasi dan implementasi yang dilakukan oleh otoritas Islam setempat. Selain Al-Quran, hukum Islam juga merujuk kepada hadis atau tradisi yang melengkapi Al-Quran dalam memahami dan menegakkan hukumnya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, bagaimana konsep adil pada surat Al-Maidah ayat ke-8. Ayat ke-8 dari surat Al-Maidah dalam Al-Quran mengandung konsep keadilan dalam konteks pengadilan Islam, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian jadi orang-orang yang benar, menegakkan keadilan menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, terhadap ibu bapak atau kaum kerabat. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kedudukannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu agar kamu tidak menyimpang. Dan jika kamu menyimpang atau menolak memberi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam pengadilan Islam. Konsep keadilan dalam ayat ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, keadilan terhadap semua pihak. Ayat ini menuntut agar saksi-saksi di pengadilan bertindak adil dan jujur, bahkan jika itu merugikan diri mereka sendiri atau orang tua mereka atau kaum kerabat mereka.
Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Lalu, yang kedua, keadilan dalam hukuman. Ayat ini juga menekankan bahwa kekayaan atau kemiskinan seseorang tidak boleh mempengaruhi penegakan keadilan. Keadilan harus ditegakkan terlepas dari status sosial atau ekonomi seseorang. Dan yang ketiga, keadilan sebagai tindakan moral. Konsep keadilan dalam Islam tidak hanya terbatas pada tindakan hukum, tetapi juga merupakan tindakan moral yang mencerminkan integritas dan kesucian hati. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsep adil dalam ayat ini menggarisi bawahi pentingnya keadilan dalam pengadilan dan dalam kehidupan sehari-hari, serta menekankan tanggung jawab individu atau perorangan untuk menjaga keadilan dalam semua situasi. Materi ketiga, jelaskan bagaimana konsep amanah pada surat An-Nisa ayat ke-58. Surat An-Nisa ayat 58 dalam Al-Quran menegaskan konsep amanah dalam Islam. Ayat ini menginstruksikan umat Islam tentang bagaimana mereka seharusnya menangani amanah yang diberikan kepada mereka. Pada ayat ini memiliki arti, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah maha sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar dan maha melihat. Konsep amanah dalam ayat ini melibatkan beberapa poin penting. Yang pertama, yaitu adalah tanggung jawab. Ayat ini menekankan bahwa seseorang yang dipercayakan dengan amanah harus memahami dan merasakan tanggung jawabnya terhadap amanah tersebut. Mereka harus menyadari pentingnya menjaga amanah dengan baik. Dan yang kedua, kewajiban memenuhi amanah. Ayat ini menyatakan bahwa seseorang harus memastikan bahwa mereka memenuhi amanah yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Ini berarti menjaga amanah dan tidak melanggar kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Dan yang ketiga, prinsip kejujuran dan keadilan. Konsep amanah dalam ayat ini berhubungan dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Seseorang yang memegang amanah harus menjalankan tugas tersebut dengan integritas dan keadilan tanpa berpihak atau merugikan pihak lain. Dan yang keempat, pentingnya integritas. Amanah bukan hanya tentang hal-hal materi, tetapi juga melibatkan janji, kepercayaan, dan kata-kata yang diucapkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas dalam segala aspek kehidupan. Maka dapat disimpulkan bahwa ayat ini menggarisbawahi tentang nilai-nilai moral dan etika dalam Islam seperti kejujuran, keadilan, integritas dalam menjalani amanah. Konsep amanah dalam Islam menjadi dasar bagi perilaku yang adil dan penuh tanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan sosial, ekonomi, dan kepemimpinan. Jadi, kesimpulan dari 3 materi tersebut ialah dari ketentuan Al-Quran tentang penegakan hukum adalah pentingnya menjalankan hukum Islam dengan keadilan dan akhlak yang baik. Lalu, konsep adil dalam surat Al-Maidah ayat ke-8 menekankan pentingnya keadilan dalam memberikan kesaksian. Jadi, kesimpulan dari ayat ini adalah bahwa adil dan jujur dalam memberikan kesaksian adalah nilai yang sangat dihargai dalam Islam. Lalu, konsep amanah dalam surat An-Nisa ayat ke-58 menyoroti pentingnya memenuhi amanah dan janji. Jadi, kesimpulan dari ayat ini adalah bahwa Islam mengajarkan agar seseorang dapat diandalkan dalam menjalankan amanah dan mematuhi janji dengan setia. Sekian paparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.